Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada kali ini saya ingin membagikan tutorial atau langkah mengenai bagaimana cara mentabulasi data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan. Yuk saksikan sampai selesai, jangan di skip-skip agar kalian mudah memahami dan cepat menyelesaikan karya ilmiah kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya semangat untuk membangun video selanjutnya. Terima kasih. Pada tutorial kali ini, judul yang akan diambil adalah pengaruh likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, studi pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Dari judul ini, sebelum kita melanjutkan untuk tabulasi data, kita harus memahami perusahaan properti yang terdaftar di BEI itu sebagai sampel. Jadi sampelnya kita harus tahu berapa perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Kita nanti bisa mencari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya juga kita harus memahami variabel yang akan digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah X1-nya itu likuiditas. Likuiditas itu diukur dengan menggunakan current aset dengan rumus aset lancar dibagi hutang lancar. Untuk variabel X2-nya itu adalah leverage. Leverage yang diukur dengan menggunakan DER dengan rumus total hutang dibagi dengan total equity. Untuk variabel selanjutnya atau variabel yang ketiga itu adalah profitabilitas. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan ROA dengan rumus adalah EAT. EAT itu earning after tax atau laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu nilai perusahaan atau Y itu diukur dengan PBV. PBV itu price book value, di mana rumus PBV adalah harga per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tabulasi data. Kita akan membuka file Excel. Ini file Excel. Untuk pertama kali kita harus mencari sampel, di mana sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai dengan 2018. Nah, di sini sudah saya ketik nomor, kode perusahaan, tahun. Karena kita ketik 1, kita cari sampel dulu perusahaannya. Untuk perusahaan ini kita bisa lihat di kita buka website di Google, kita cari perusahaan. Nah, kita ketik ini nanti munculnya di sini. Ini ada beberapa perusahaan sektor properti, real estate, and konstruksi. Nah, di sini nomor 1 di sini ada perusahaan Army, di mana perusahaan Army itu tanggal IPO. Tanggal IPO itu adalah tanggal pengumuman pertama dia masuk di BEI tahun 2017. Karena sampel yang digunakan itu 2016 sampai 2018, berarti perusahaan Army tidak dijadikan sebagai sampel. Untuk yang kedua adalah APLN atau Agung Podomoro. Di sini untuk tanggal IPO-nya adalah 11 November 2010. Berarti APLN bisa dijadikan sebagai sampel. Kita ketik untuk perusahaan APLN. Kode APLN ini untuk tahun 2016, 2017, dan 2018. Untuk sampel yang kedua bisa kita lihat di sini lagi. Asri atau Alam Sutra Realty itu tanggal IPO-nya tanggal 18 Desember 2007, sehingga Asri bisa
bisa dijadikan sampel dalam penelitian. Kita ketik lagi di sini ASRI tahun 2016, 2017 dan 2018. Untuk sampel yang ketiga bisa kita lanjutkan lagi pada perusahaan Bekasi Asri Pemula. Di sini tanggal EPO-nya adalah 14 Januari 2008, sehingga untuk perusahaan Bekasi Asri Pemula TPK terbuka atau BAPA bisa dijadikan sampel dalam penelitian. Kita ketik di sini BAPA. Oke. Kita ketik BAPA tahun 2016 sampai 2018. Nah, di sini sampai terakhir itu nanti perusahaan yang akan dijadikan sampel adalah Tara. Langkah selanjutnya kita akan mencari masing-masing ukuran variabel. Misalkan untuk perusahaan APLN di sini untuk sampel yang pertama kita membutuhkan laporan keuangan perusahaan APLN. Laporan keuangan perusahaan APLN dapat kita cari melalui IDX. Kita klik Google, kita ketik www.idx.co.id, kita klik laporan keuangan, kita masukkan kodenya APLN, kita ambil tahun 2018, kita masukkan tahunan, kita cari. Nah, kita akan download perusahaan APLN. Nah, di sini ada perusahaan APLN, kita klik APLN Audit Report 2018. Nah, kita akan download di sini, nanti akan dibuka laporan keuangan APLN. Kita buka laporan keuangan perusahaan APLN atau PT Agung Podomoro. Perusahaan APLN itu mengumumkan laporan keuangan pada tanggal 28 Maret 2019. Jadi tanggal pengumuman di sini kita bisa ketik tanggal pengumumannya 20. Ini untuk tahun 2018 di sini berarti 28 Maret 2019. Terus kita nyari lagi untuk jumlah aset lancarnya untuk tahun 2018 itu sebesar 827. Nah, di sini kita bisa masukkan karena di sini dalam bentuk rupiahnya itu ribuan, berarti kita akan masukkan tambahkan 03. Di sini kita copy dulu untuk tahun 2018 untuk total asetnya. Nah, karena di sini bentuknya ribuan, maka ini saya akan menambahkan 03. Nah, sini akan menambahkan 03. Untuk tahun 2017 itu juga sama, ini saya masukkan untuk total asetnya. Di sini kita tambahkan 03 karena biar bentuk dalam rupiah semua, satuan rupiah. Terus kita cari total hutang lancar. Hutang lancar masuknya di liabilitas jangka pendek. Untuk tahun 2018 hutang jangka pendeknya atau hutang lancarnya di sini kita masukkan di sini. Jangan lupa kita tambah 03 karena di sini dalam ribuan. Untuk tahun 2017 kita masukkan
bisa lihat untuk current ratio kita tinggal membagi aset lancar ya toh sama dibagi dengan hutang lancar. Nah, kita kasih desimalnya 2. Kita sudah menemukan untuk likuiditas pada tahun 2017 sama 2018. Terus untuk variabel leverage kita membutuhkan atau kita akan mencari total hutang. Total hutang di sini total hutang di sini untuk laporan keuangan jumlah liabilitasnya. Kita masukkan di sini untuk tahun 2018 jumlah liabilitas atau total hutangnya. Kita masukkan. Jangan lupa kita tambah 03 karena dalam bentuk ribuan. Ini total liabilitas tahun 2017. Kita masukkan. Jangan lupa juga kita menambahkan 03. Setelah itu yang kita cari adalah total equity. Total equity itu di sini jumlah ekuitas. Nah, ini masuk 2018. Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas untuk 2018 sebesar ini sudah dimasukkan. Untuk tahun 2017-nya jangan lupa juga kita menambahkan 03 dalam bentuk rupiah. Nah, sekarang kita tinggal membagi sama dengan total hutang dibagi dengan total equity. Kita akan menemukan hasil untuk variabel leverage atau DER. Untuk perhitungan variabel profitabilitas itu menggunakan laba setelah pajak. Di sini laba setelah pajak, laba setelah pajak masuknya di laba bersih tahun berjalan. Itu karena sudah ada pajak. Kita masukkan laba bersih setelah pajak atau laba bersih tahun berjalan. Kita masukkan di sini. Kita tambah 03. Kita masukkan untuk tahun 2017. Dibandingkan dengan total aset. Jadi laba setelah pajak itu dibandingkan dengan total aset. Kita nyari total aset di sini. Nah, di sini sudah ada jumlah aset atau total asetnya. Jangan lupa ditambah 03. Kita masukkan di sini. 1 2 3. Nah, ini sudah. Terus kita masukkan yang tahun 2017 juga. Ini juga nolnya ditambah juga. Untuk ROA return on asset itu sudah bisa dihitung laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Kita ambil 2 desimal. Nah, ini kita masukkan di sini. Kita sudah bisa mencari profitabilitas untuk tahun 2017 sama 2018. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai perusahaan. Nilai perusahaan diukur dengan closing price dibandingkan dengan nilai buku. Sekarang kita akan mencari nilai closing price atau harga saham pada perusahaan APLN pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Nah, harga saham pada tahun 2016 karena laporan keuangan pada tahun 2016 perusahaan APLN melaporkan laporan keuangan pada tanggal 26 April 2017, maka kita akan mencari harga closing price pada tanggal tersebut. Sekarang kita akan mencari closing price itu dilihat dari Yahoo Finance. Kita ketik Yahoo Finance.
Sini ya finance. Di sini kita ketik apln.ck. apln.ck. Nah, kita klik historical data. Historical data, data yang kita butuhkan untuk APLN, harga closing price APLN itu 26 April 2017 untuk kita mencari data harga sahamnya ini. Terus 27 Maret 2018 dan 28 Maret 2019. Kita bisa mencarinya di sini. Berarti 26 April. Nah, di sini kita mulai time periodnya. Untuk start kita ambil April 2017. Kita startnya tanggal 24 sampai finalnya di bulan April 2019. April 2019 kita ambil yang tanggal 20, kita ambil 30 April, jadi nanti biar kelihatan. Kita klik apply. Nah, di sini kita bisa tahu kita yang butuhkan data harga sahamnya closing price tanggal 28 Maret 2019. 28 Maret di sini ada 28 Maret 2019 itu closing price-nya itu Rp180. Kita ketik di sini Rp180. Sekarang kita nyari closing price 27 Maret 2018. Closing price 27 Maret 2018. Maret 2018. Nah, ini 27 Maret 2018 itu closing price-nya 218. Kita ketik 218. Nah, sekarang kita nyari yang 26 April 2017. 26 April 2017. April 2017. 26 April 2017. Harga closing price-nya itu 212. Kita ketik 212. 26 April 2017 closing price-nya 212. Oke, setelah kita sudah mengetahui harga closing price, sekarang kita mencari total ekuitas. Total ekuitas tadi di laporan keuangan. Kita klik laporan keuangan. Total ekuitas ini APLN untuk tahun 2018 closing price-nya total ekuitasnya sebesar di sini ini 12.207. Kita masukkan di sini 12.207. Jangan lupa dikasih 03 karena dalam ribuan. Untuk tahun 2017-nya kita masukkan juga, kita tambahin 03. Untuk tahun 2016 sini 2016 kita akan mencari total equity 2016 ini.
mencari jumlah saham. Jumlah saham beredar dapat dilihat pada laporan keuangan. Kita search modal saham. Nah, di sini untuk tahun 2018 ini pada bagian modal saham ini. Untuk tahun 2018 jumlah saham itu sebesar 19.364. Nah, ini kita masukkan 2018-nya. Begitu pula untuk tahun 2017 kebetulan juga sama dengan tahun 2018. Untuk tahun 2016 kita masuk ke laporan 2016, kita search modal saham. Nah, di sini sudah muncul modal saham. Jumlah saham yang beredar untuk tahun 2016 itu sebesar 20.500 sekian. Itu berbeda dengan tahun 2017. Sekarang kita sudah mengetahui jumlah saham beredar. Sekarang kita akan mencari nilai buku, di mana nilai buku itu diperoleh dari total equity, total equity dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, kita sudah mencari nilai buku. Setelah itu baru kita bisa mengetahui nilai perusahaan atau price book value-nya itu diperoleh dari closing price dibagi dengan nilai buku. Nah, sekarang kita sudah tahu untuk nilai PBV-nya. Nah, untuk perusahaan APLN sudah diisi semuanya tabulasi datanya. Nah, sekarang tinggal kita melanjutkan untuk perusahaan yang lainnya. Silahkan mencoba untuk perusahaan yang lainnya. Semoga bermanfaat dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.